the lights, but this is not goodbye. The final whistle fades, another road arrives. Piala AFF 2026 sudah berakhir lebih cepat untuk timnas Indonesia. Hasil imbang 1-1 menghadapi Singapura membuat langkah Garuda terhenti di fase grup. Dan untuk sementara, mimpi membawa pulang gelar Asia Tenggara kembali harus ditunda. Namun pertanyaannya sekarang, bukan lagi soal mengapa Indonesia gagal di Piala AFF. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang akan dilakukan John Hartman setelah ini? Karena ternyata Indonesia tidak mempunyai banyak waktu untuk terus memikirkan kegagalan tersebut. Di depan sudah menunggu FIFA ASEAN Cup 2026. Dan jika melihat kalender timnas Indonesia, turnamen baru ini bisa mempunyai arti jauh lebih besar daripada sekedar mengejar sebuah trofi. FIFA ASEAN Cup bisa berubah menjadi panggung seleksi besar-besaran untuk menentukan siapa saja pemain yang benar-benar layak dibawa John Hartman menuju Piala Asia 2027. Sebab beberapa bulan setelah turnamen tersebut, Garuda akan menghadapi level pertandingan yang jauh berbeda. Jepang menunggu, Qatar menunggu, dan Thailand juga sudah berada di grup yang sama dengan Indonesia. Jadi mungkinkah FIFA ASEAN Cup sebenarnya menjadi salah satu audisi terpenting timnas Indonesia sebelum berangkat ke Arab Saudi? Every place must be earned, now every player has a chance. Kegagalan di Piala AFF tentu mengecewakan. Indonesia datang dengan harapan besar, tetapi pada pertandingan penentuan melawan Singapura, kemenangan yang dibutuhkan tidak berhasil didapatkan. Ratnar Oratmangun sebenarnya sempat membawa Indonesia unggul pada awal babak kedua, tetapi Singapura kemudian menyamakan kedudukan melalui Ilhan Pandi. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan selesai dan membuat Indonesia gagal mendapatkan tiket semifinal. Tetapi dari sisi pembangunan tim, pertandingan seperti inilah yang seharusnya menjadi bahan penting bagi John Hartman. Pelatih sekarang mempunyai rekaman pertandingan nyata. Siapa pemain yang mampu menjalankan instruksinya? Siapa yang tetap tenang ketika pertandingan berada dalam tekanan? Siapa yang bisa menjadi pembeda? Dan yang tidak kalah penting, posisi mana yang ternyata masih membutuhkan peningkatan? Karena setelah AFF, Hartman tidak bisa sekadar mengganti 2 atau 3 nama kemudian berharap semuanya berubah. Yang harus dibangun adalah kerangka timnas Indonesia yang siap menghadapi level Asia. Disinilah FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi menarik. FIFA telah mengesahkan regulasi kompetisi tersebut dan memastikan edisi perdananya dimainkan pada jendela internasional September-Oktober 2026. FIFA juga memastikan seluruh asosiasi sepak bola ASEAN mendapatkan tempat dalam kompetisi tersebut. Indonesia juga sedang mempersiapkan diri sebagai salah satu tuan rumah, dengan Jakarta dan Bandung menyatakan kesiapan untuk menjadi lokasi penyelenggaraan. Situasinya memang masih berkembang, namun siapapun lawannya nanti, kepentingan Indonesia sebenarnya tidak berubah. Turnamen ini hadir pada waktu ketika John Hartman harus mulai menemukan bentuk final timnas Indonesia. Dan karena digelar pada jendela internasional, peluang Indonesia menyusun skuad dengan pilihan pemain yang lebih lengkap juga menjadi lebih terbuka dibandingkan pada Piala AFF. Artinya persaingan memperebutkan tempat di skuad Garuda akan kembali dimulai. Tetapi pekerjaan Hartman sebenarnya bukan hanya memilih nama-nama terbaik. Indonesia membutuhkan tim terbaik, bukan sekadar kumpulan pemain terbaik. Perbedaannya cukup besar. Pemain bisa mempunyai kualitas tinggi di klub masing-masing. Namun di timnas, mereka harus memahami pergerakan satu sama lain, mengetahui kapan harus melakukan pressing, kapan harus menurunkan tempo, bagaimana keluar dari tekanan, sampai bagaimana bereaksi ketika kehilangan bola. Hal-hal seperti itulah yang membutuhkan pertandingan. Dan FIFA ASEAN Cup bisa menjadi kesempatan Hartman untuk menguji semuanya. Misalnya di lini belakang, siapa kombinasi back yang paling cocok digunakan menghadapi lawan dengan tekanan tinggi? Kemudian di lini tengah, siapa pemain yang mampu mengatur tempo ketika Indonesia menghadapi tim yang memilih bertahan? Dan ketika menghadapi lawan yang mendominasi penguasaan bola, siapa gelandang yang bisa membantu Indonesia keluar dari tekanan? Belum lagi masalah lini depan. Garuda membutuhkan pemain yang bukan hanya mampu mendapatkan peluang,
tetapi juga mempunyai ketenangan untuk menyelesaikannya. Karena di Piala Asia nanti, peluang seperti itu mungkin tidak akan datang berkali-kali. Alasan Indonesia harus serius memanfaatkan setiap pertandingan sebelum Piala Asia adalah karena hasil undiannya tidak bisa disebut ringan. Indonesia resmi berada di grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Turnamen akan berlangsung di Arab Saudi mulai 7 Januari 2027, sementara laga Indonesia melawan Jepang dijadwalkan pada 11 Januari. Jepang adalah salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia. Qatar datang dengan status juara 2 edisi Piala Asia sebelumnya. Thailand sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia dan selalu mempunyai motivasi besar dalam duel sesama negara Asia Tenggara. Dengan lawan seperti itu, Indonesia tidak punya kemewahan untuk datang ke Piala Asia dalam kondisi masih mencari-cari formula. Ketika pertandingan pertama dimulai, Hartman seharusnya sudah mengetahui siapa penjaga gawang utamanya, siapa duet atau trio back yang paling dipercaya, siapa pengatur permainan di lini tengah, siapa pemain sayap utama, dan siapa yang akan menjadi tumpuan untuk mencetak gol. Karena melakukan eksperimen ketika sudah berada di Piala Asia akan jauh lebih beresiko. Menariknya, John Hartman sebenarnya sudah berbicara mengenai tantangan Indonesia setelah hasil drawing Piala Asia keluar. Menurut Hartman, Indonesia harus mulai terbiasa menghadapi tim yang lebih kuat dan memperkecil jarak kualitas dengan negara seperti Jepang dan Qatar jika Garuda ingin mempunyai peluang lebih besar menuju Piala Dunia 2030. Pernyataan tersebut sangat penting karena artinya target timnas Indonesia seharusnya tidak berhenti di FIFA ASEAN Cup. Bahkan Piala Asia 2027 sendiri bukan akhir dari proyek ini. Semua pertandingan yang dimainkan sekarang sebenarnya menjadi bagian dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Tujuannya adalah membuat Indonesia semakin terbiasa bermain di level tinggi. Dan untuk mencapai titik tersebut, fondasinya harus dibangun mulai sekarang. Karena itu, jangan heran jika nantinya persaingan pemain menuju FIFA ASEAN Cup menjadi sangat menarik. Pemain-pemain yang tampil di Piala AFF tentu mempunyai kesempatan mempertahankan tempatnya. Tetapi ketika pilihan pemain semakin lengkap, tidak ada posisi yang seharusnya benar-benar aman. Pemain yang tampil di luar negeri akan kembali bersaing. Pemain lokal yang tampil bagus juga harus mendapatkan kesempatan. Sementara pemain muda yang menunjukkan perkembangan bisa menjadi alternatif baru. Hartman harus menemukan kombinasi yang seimbang. Bukan memilih pemain berdasarkan nama besar. Bukan pula sekadar mempertahankan pemain karena pernah menjadi langganan timnas. Yang dibutuhkan adalah pemain yang paling sesuai dengan sistem dan mampu memberikan kontribusi ketika tekanan pertandingan meningkat. Dan inilah mengapa FIFA ASEAN Cup menjadi sangat penting. Turnamen tersebut bisa menjadi tempat untuk melihat siapa yang pantas menjadi starter, siapa yang cocok menjadi pemain pelapis, dan siapa yang mungkin belum siap dibawa menuju Piala Asia. Tentu saja Indonesia tetap harus mengejar kemenangan. Bermain di kandang sendiri membawa tuntutan tersendiri. Apalagi setelah kegagalan di Piala AFF, publik tentu ingin melihat reaksi dari timnas Indonesia. Tetapi ada satu hal yang mungkin lebih penting daripada sekadar skor. Apakah permainan Indonesia mengalami perkembangan? Apakah tim sudah mempunyai pola yang jelas? Apakah ketika pemain utama diganti, permainan masih berjalan? Apakah Indonesia bisa tetap tenang ketika tertinggal? Apakah Garuda mampu membongkar pertahanan rapat? Dan apakah Indonesia mampu bertahan ketika ditekan lawan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang harus mulai mendapatkan jawaban. Sebab melawan Jepang dan Qatar nanti, Indonesia akan menghadapi situasi yang mungkin jauh lebih sulit. Pada Piala Asia sebelumnya, Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan menebus babak 16 besar. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa pencapaian tersebut bukan sebuah kebetulan. John Hartman sendiri sejak awal datang ke Indonesia sudah membawa ambisi besar. Ia melihat Piala Asia 2027 sebagai salah satu tahap penting dalam perjalanan jangka panjang Indonesia menuju target yang lebih besar, termasuk Piala Dunia 2030. Karena itulah kegagalan di AFF tidak boleh membuat perjalanan berhenti. Justru kegagalan tersebut seharusnya menunjukkan bagian mana yang masih harus diperbaiki. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi kesempatan berikutnya untuk melakukan pembenahan.
Dan setelah itu, waktu menuju Piala Asia akan semakin pendek. Jadi, FIFA Asian Cup 2026 mungkin memang akan menawarkan sebuah trofi baru. Tetapi bagi timnas Indonesia, nilainya bisa jauh lebih besar daripada itu. Turnamen tersebut bisa menjadi tempat John Hartman menentukan kerangka utama Garuda, tempat pemain memperebutkan tiket menuju Piala Asia, tempat untuk memperbaiki kelemahan setelah kegagalan di AFF, dan yang paling penting, tempat untuk melihat seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan sebenarnya. Karena beberapa bulan setelah FIFA Asian Cup selesai, atmosfernya akan berubah total. Bukan lagi sekadar berbicara tentang rivalitas Asia Tenggara, Indonesia akan berdiri satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand di panggung terbesar sepak bola Asia. The future isn't waiting, so we'll leave